Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irmulan Sati dalam rangkaian program mata kuliah Crisis and Reputation Management. Kita akan membahas tentang inovasi dan pengelolaan krisis komunikasi yang akan kita bahas dalam 10 menit ke depan. Dan teman-teman yang mengikuti materi perkuliahan ini semoga dapat mengikuti dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas forum dan kuis dengan baik dan bisa direspon dengan cepat. Baik, kita akan bahas tatap muka kali ini yang membahas tentang inovasi dalam pengelolaan krisis komunikasi. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya bahwa pada saat organisasi itu mengalami krisis komunikasi, mengalami krisis organisasi, sumber masalah bisa dapat dari mana saja, dari internal ataupun dari eksternal. Dan organisasi perlu menyiapkan seorang juru bicara atau spokesperson yang mewakili, merepresentasikan organisasi. Dan ini bisa kita lihat bahwasannya spokesperson ataupun juru bicara komunikasi organisasi ini harus memiliki kualifikasi, memiliki kompetensi, dan memiliki standar yang sangat memadai khususnya dalam pengelolaan krisis ya. Jadi tidak hanya sekedar bisa bicara di depan media atau sekedar pintar menggunakan bahasa-bahasa yang indah atau agak sedikit manipulatif misalnya gitu ya, tidak seperti itu. Tapi sebagai seorang spokesperson juga harus memiliki kualifikasi penguasaan terhadap isu-isu yang ada dalam organisasi, penguasaan terhadap regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini yang terkait dengan industri tempat organisasi itu. Misalnya kalau industri kesehatan berarti ya undang-undang tentang kesehatan. Kalau bicara tentang regulasi pertambangan berarti undang-undang tentang pertambangan. Tentang persoalan terbatas berarti undang-undang tentang PT misalnya. Jadi spokesperson organisasi pada saat kondisi krisis dia harus betul-betul menguasai apa yang menjadi objek yang dibahas oleh organisasi tersebut dan menyampaikan secara detail tahapan apa saja yang dilakukan oleh organisasi saat menyelesaikan krisis ya. Jadi dari A sampai Z apapun yang dilakukan organisasi itu harus disampaikan oleh spokesperson dan tidak boleh menunda ya, apalagi menyampaikan kata-kata tidak tahu atau kata-kata nanti saja atau tunda gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus memberikan respon yang cepat ya, mewakili organisasi ya. Kita bisa lihat mungkin dalam periode 2023-2024 banyak sekali krisis yang dialami oleh perusahaan baik di Jakarta ataupun di daerah-daerah lain ataupun di mungkin beberapa provinsi lain di wilayah Indonesia. Dan itu kita bisa simak ya, apakah spokesperson organisasi tersebut langsung merespon dengan cepat atau menunda dulu atau mengumpulkan data dulu ya. Harus dilakukan secara simultan. Data kemudian penyampaian informasi harus disampaikan secara simultan. Jadi tidak bisa satu-satu ataupun menunda ataupun nanti saja besok misalnya. Tidak bisa seperti itu. Baik, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh organisasi pada saat membuat penyelesaian kondisi krisis ada beberapa aspek ya. Teman-teman bisa lihat juga di materi saya ada 3 aspek dampak yang muncul saat krisis ya. Pertama, organisasi yang terkena krisis bisa jadi akan gulung tikar atau hancur atau mungkin bangkrut ya, atau mungkin dituntut oleh pengadilan misalnya ya, karena kekurangan likuiditas misalnya, atau didakwa kejahatan oleh pengadilan misalnya gitu. Jadi sudah krisis, bangkrut, harus memenuhi tuntutan pengadilan ya. Jadi ini sebuah rentetan yang berkelanjutan gitu ya. Yang kedua, organisasi bisa berlangsung terus kehidupannya walaupun kehilangan image ataupun reputasi tapi sementara gitu ya. Jadi organisasi kehilangan respect, kehilangan reputasi dari persepsi positif dari audiens ataupun dari stakeholders ya, mungkin lebih tepatnya. Tapi itu sementara dan dia bisa melakukan turnover gitu ya, bisa melakukan
penyesuaian kembali sampai bisa melanjutkan kehidupan berikutnya. Lalu organisasi juga mengalami permasalahan keuangan, ya. Yang ketiga, organisasi secara kuat, secara strong melawan krisis. Jadi dia bisa membalikkan sedemikian rupa krisis itu sehingga mendapatkan image yang positif dari stakeholders, mendapatkan posisi yang justru dia serang balik, dia melakukan perbaikan-perbaikan yang cepat yang membuat organisasi kembali seperti semula. Jadi ada 3 ya. 1, hancur, bangkrut, mengalami tuntutan hukum. 2, dia ibarat kata stop untuk melakukan perbaikan, recovery dulu. Tapi dia sudah kehilangan image nih, sudah kehilangan respect dari stakeholders. Dan dia pelan-pelan melakukan perbaikan. Dan yang ketiga, dia tidak hancur, tidak kehilangan image, justru dia melakukan perubahan yang sangat signifikan, cepat. Nah, baru dia bergerak dengan baik, ya. Poin yang ketiga ini tidak semua perusahaan mampu, ya. Dan poin yang ketiga ini saya rasa perusahaannya justru punya backbone yang sangat kuat gitu ya, dari sisi finansial, dari sisi SDM-an gitu ya. Tidak mengalami perubahannya sangat drastis ya, dan itu leader dan manajemennya sangat kuat ya. Jadi ini mampu membuat organisasi itu nggak bergeming gitu, ibarat kata ada krisis tuh dia tetap aja nggak bergeming gitu ya. Nah, ada beberapa stage yang dalam proses inovasi ini harus dilakukan oleh seorang PR ataupun spokesperson organisasi. Pertama yang terkait dengan media massa ya. Dengan kondisi 3 tadi berarti media massa juga harus dikondisikan. 1, pertama melakukan penyampaian langsung kepada media massa, breaking news, ibarat kata dia sampaikan langsung ya kepada media atau wartawan, atau mungkin dengan cara doorstop ataupun press release atau apa gitu ya. Kemudian memberikan informasi dan melakukan komunikasi dengan media massa secara detail sekali. Jadi datanya itu jelas gitu ya. Kemudian melakukan analisa keterlibatan organisasi saat krisis. Jadi kita harus memetakan, menganalisis keterlibatan organisasi secara detail itu apa saja ya. Termasuk saat krisis itu hubungan dengan media massanya bagaimana ya. Yang keempat, melakukan evaluasi dan kritik atas proses yang dilakukan oleh PR tersebut. Jadi dilakukannya secara bertahap, kemudian dilakukan pembenahan sehingga pada saat media massa memberikan informasi, kita bisa langsung memberikan respon, oh ya ini betul, ini salah dan seterusnya, dan langsung diberikan informasi saat itu juga ya. Jangan melakukan proses-proses komunikasi yang sifatnya tunda ya, apalagi kondisi krisis. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi di dalam benak wartawan atau benak media massa ini, kita pada saat krisis itu jangan berpikir diri kita sendiri, tapi juga kita berpikir dari sisi media massanya, berpikir dari sisi wartawannya, berpikir dari sisi stakeholders gitu ya, umum ya. Apa saja yang ada dalam pikiran mereka pada saat kondisi krisis. Pertama, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi oleh organisasi? Yang kedua, apa ada yang meninggalkah? Ada korbankah? Atau siapa yang mengalami kecelakaan? Ya. 3, dampak dari krisis. Apa ada layoff? Apakah ada kebakaran? Apakah ada banjir? Apakah ada longsor? Apakah ada pemecatan? Atau apa ada bangkrut misalnya? Atau tuntutan dari kejaksaan dan seterusnya ya. Lalu apa ada bahaya yang muncul di masa yang akan datang? Bahayanya apa jika krisis itu muncul di masa yang akan datang? Apakah akan mengurangi tenaga kerja, ada PHK, hutang gitu ya? Apakah ada pergeseran atau mungkin piutang-piutang yang nggak terbayar kemudian nggak bisa ditagihkan misalnya gitu ya? Kemudian ada penggusuran dan lain sebagainya. Nah ini dampak-dampak ini harus dihitung juga dan menjadi keingintahuan audiens, keingintahuan stakeholders, keingintahuan wartawan. Pasti itu akan ditanyakan oleh mereka pada saat kita organisasi mengalami krisis, dan spokesperson harus siap ya. Kemudian apa yang telah dilakukan? Nah ini yang seringkali organisasi tidak punya standar gitu ya, bahwa
kalau ada krisis kita harus melakukan apa saja nih, SOP-nya apa saja, tahapan-tahapannya apa saja. Dan ini inovasi, nggak bisa kita mengacu pada oh kalau biasanya sih begini-begini, nggak bisa. Inovasi dilakukan secara terus-menerus. Kapan selesainya krisis tersebut? Lalu apakah pernah dialami sebelumnya? Nah ini yang bahaya, jika krisis ini muncul berulang-ulang ya, tahun lalu ada, sebelumnya ada. Nah ini yang berarti manajemen nggak beres. Manajemen tidak bisa menghandling itu dengan cepat, dengan tepat, dan muncul berulang-ulang kan berarti tidak ada monitoring ya. Dan apakah ada warning sebelumnya terhadap problem tersebut gitu ya. Jadi ini penting buat seluruh practitioner komunikasi ya, yang melihat kalau program ini muncul terus-menerus berarti nggak ada pembenahan di manajemen. Nah ini yang berbahaya. Apa coba jawaban spokesperson-nya kalau ditanya, pernah nggak ada kasus sebelumnya? Kan kita nggak mungkin bohong. Atau kita berbohong putih misalnya, oh nggak ada, tapi sebenarnya ada. Tapi kan kita bisa direcord dengar informasi yang lain gitu ya. Bahayanya itu kalau kita muncul kasus ada, muncul lagi ya. Nah, tipe-tipe respon terhadap media massa itu sangat beragam ya. Satu, juru bicara mengetahui semua informasi tentang organisasi ya, maka sampaikan secara baik dan detail kepada media massa. Juru bicara tidak tahu informasi apapun tentang kegiatan tersebut, maka wajib mencari tahu dan memberitahukan kepada media massa sesegera mungkin. Jangan menjawab tidak tahu atau nanti, nggak bisa ya. Kemudian media massa diberi akses full untuk latar belakang, kasus, foto, dokumentasi dan lain sebagainya, termasuk kontak juru bicara ya dengan media massa juga harus diberikan. Kemudian proses ini harus melibatkan CEO dan harus ada kerjasama dengan CEO. The do and the don't-nya itu juga harus diperhatikan, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Kita sebagai praktisi komunikasi itu fungsinya melakukan pelayanan informasi, dan kita memberikan akses yang mudah kepada media massa agar mereka bisa mengakses segala hal yang terkait dengan case tersebut. Justru dengan kita memberikan informasi yang terbuka, kita justru terbantu, justru sebenarnya organisasi jadi semakin punya banyak channel ya, tanpa harus repot-repot minta tolong ke sana sini informasinya begini. Justru libatkanlah media massa, libatkanlah wartawan, jurnalis untuk membuat dukungan positif kepada kita sebagai organisasi. Apalagi sekarang banyak sekali media-media baru yang masyarakat umum yang merepost kembali di sosial media masing-masing gitu. Nah, versi mereka. Jadi tidak ada konfirmasi balik ke kita. Nah, ini bahayanya kalau semua orang bisa memasang informasi melalui gadget masing-masing, mereka merepost terus gitu ya. Mereka tidak melakukan konfirmasi kepada kita sebagai organisasi. Tapi kalau jurnalis kan mereka datang ke kita. Ya, mereka melakukan konfirmasi, mereka ada undang-undangnya, ada peraturannya. Kalau sosial media, masyarakat umum ada pemberitaan kecelakaan, difoto, diposting, masang di media masing-masing dengan asumsi sendiri. Nah ini bahayanya, dengan asumsi sendiri. Oh jangan-jangan begini, oh kasusnya begini. Tidak melakukan klarifikasi kepada kita. Nah ini yang harus benar-benar di-manage. Nah ini inovasi-inovasi yang harus dilakukan oleh seorang praktisi komunikasi pada saat nanti krisis muncul. Apa yang harus kita lakukan dengan menghadapi para dalam tanda petik jurnalis di sosial media yang jurnalis mandiri tadi, gitu ya, yang merepost dan memberitahukan informasi sesuai dengan persepsi masing-masing. Maka kita harus bergandengan tangan dengan media massa agar informasi apapun saat krisis yang muncul itu benar-benar muncul dari sisi organisasi dan dilakukan secara komprehensif ya. Tidak ada lagi aspek kebohongan di situ. Kita memberikan informasinya secara jujur dan komprehensif. Tidak ada jargon-jargon yang terlalu muluk-muluk gitu ya, yang tidak diketahui oleh stakeholders dan justru itu memanipulasi data atau membuat data yang dispute gitu ya. Itu malah justru membingungkan masyarakat, ini informasinya benar apa enggak gitu ya. Karena masyarakat sekarang punya banyak opsi, mereka bisa melihat dari jurnalis mandiri tadi yang lewat sosial media ataupun dengan
media-media baru yang mereka posting gitu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan jangan memberikan info-info yang sifatnya story gitu ya, atau perubahan-perubahan opini. Saya rasa itu kurang tepat. Kita sampaikan aja data fakta dengan tepat gitu ya. Oke, baik. Aspek lain yang terkait dengan aspek hukum, dan ini perlu dilihat, bisa juga ada organisasi yang mungkin bersikap diam, tidak mau disalahkan atau menolak untuk disalahkan gitu ya, atau bahkan melakukan pengalihan isu pada pihak lain, ataupun menyampaikan informasi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini mungkin perlu juga manage lagi ya, diulang lagi apa yang perlu disampaikan ya. Kenapa? Karena kadang organisasi itu juga punya sisi hukum yang harus diperhatikan ya. Ini perlu juga dilihat betul nggak informasi yang kita sampaikan, jangan sampai nanti menimbulkan permasalahan baru di masa yang akan datang ya. Boleh juga spokesperson, juru bicara, didampingi oleh lawyer, didampingi oleh konsultan hukumnya untuk menyampaikan informasi. Tapi jangan lupa kita berhadapan dengan stakeholders yang butuh informasi dengan cepat ya. Jangan sampai nanti menimbulkan permasalahan baru dengan adanya aspek-aspek tersebut. Baik, saya rasa cukup dari saya untuk sesi kali ini. Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Tetap untuk memberikan respon di kuis dan forum, dan tetap memberikan respon dengan tugas-tugas mandiri di kelas, dan kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.